Selamat pagi semuanya. Ketemu dengan Miss Jessie di kelas virtual. Sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 24. Ada yang tahu sekarang bulan apa? Bulan, ayo kita nyanyi dulu yuk. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, Desember. Itu nama bulan. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Ya, sekarang sudah masuk di bulan yang ke-11. Berarti bulan November. Wow, gak terasa ya, sebentar lagi masuk ke bulan 12. Bulan Desember. Wow, kalau sudah Desember berarti kita akan merayakan Natal. Wah, keren sekali. Oke, nah kali ini Miss Jessie akan mengajak anak-anak untuk belajar membahas tentang tanaman obat. Dalam 1 minggu, anak-anak akan mengenal tanaman obat. Nah, kemarin anak-anak sudah tahu macam-macam tanaman obat yang ada di sekitar anak-anak. Contohnya seperti jahe, lengkuas, laos, kunyit, kencur, jambu biji, jeruk nipis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian tanamannya. Bagian-bagian tanaman obat ini juga hampir sama dengan tanaman yang lainnya. Mereka memiliki akar, batang, daun, bahkan ada yang berbunga juga loh. Dan ada yang berbuah. Nah, kita akan bahas bagian-bagian tanaman obat. Sekalian ya, kita akan tahu obat ini apanya yang diambil dari bagian tanaman apa ya. Yang pertama, di bagian akarnya. Di bagian akar berarti di bawah ya anak-anak, di bawahnya tanah. Itu ada loh yang kita ambil seperti jahe, temulawak, kunyit, kencur, laos. Maaf anak-anak, maksudnya Miss lengkuas. Dan bumbu-bumbu yang ada di dapur. Biasanya yang dibuat mama masak itu diambilnya dari dalam tanah yang berdekatan dengan akarnya. Sekarang yang kedua, kita naik dulu yuk di bagian batangnya. Ada loh batang yang dibuat obat juga. Kira-kira apa ya? Adalah tanaman brotowali. Batang brotowali bisa dibuat obat untuk menyembuhkan demam. Wow, keren. Ada juga tanaman kayu manis. Nah, kayu manis ini diambil batangnya. Bisa untuk obat, menyembuhkan batuk, sakit perut. Itu bisa mengkonsumsi itu. Oke, kita naik lagi nih dari batang. Kita menuju ke daun ya. Daun juga ada yang bisa dibuat sebagai obat. Salah satunya adalah daun jeruk. Nah, selain nanti buahnya bisa dibuat obat, daunnya juga bisa dibuat obat loh. Dan ini bisa untuk menyembuhkan radang tenggorokan, lalu menjaga kesehatan gusi supaya nggak sering sariawan, ya kan? Ada juga daun sirih. Daun sirih bisa untuk mengobati batuk. Ketika anak-anak batuk, minum rebusan air sirih bisa menjadikan itu obat yang sangat manjur. Ada lagi juga daun selasih. Daun selasih ini bisa dibuat obat untuk sakit demam.
ya. Kita naik lagi ke bunganya. Kalau bunga kelihatannya cuman indah ya anak-anak. Wah, bagus sekali bunganya, tapi ternyata bisa dibuat obat loh. Salah satunya bunga matahari. Di balik keindahan bunga matahari, dia juga bisa sebagai obat. Obat untuk menyembuhkan sakit tenggorokan. Wah, keren ya. Ada juga bunga mawar. Bunga mawar ini kelopaknya bisa diubah menjadi teh yang kaya akan vitamin C. Kalau berbicara vitamin C, itu bagus sekali untuk kesehatan kita. Untuk kesehatan mulut, tenggorokan, menjaga kesehatan kita supaya nggak gampang sakit. Itu bagus banget. Ada juga bunga lotus. Nah, bunga lotus ini di balik keindahannya bisa dijadikan sirup. Sirupnya bukan untuk minuman-minuman yang segar itu ya. Sirupnya untuk obat batuk, obat diare, dan masih banyak yang lainnya. Itu dari bunganya ya. Sekarang kita pindah lagi yang terakhir, dari buahnya. Dari buah yang sudah pasti enak, ternyata bisa dibuat obat. Salah satunya jambu biji. Nah, siapa yang suka jambu biji? Kalau Miss Jessie suka sekali, apalagi kalau di jus. Ternyata di balik itu semua, jambu biji bisa dibuat sebagai obat, yaitu salah satunya menyembuhkan sariawan, lalu menyembuhkan demam berdarah. Wah, hebat ya. Ada lagi nih, buahnya jeruk. Jeruk nipis, yang kecil, yang kecut, tapi bisa untuk obat loh. Bisa untuk menyembuhkan batuk atau sakit tenggorokan. Wah, itu dia tadi bagian-bagian tanaman obat yang bisa dikelola menjadi obat. Benar-benar sangat bermanfaat sekali ya tanaman di sekitar kita. Selain sebagai hiasan, juga bisa dibuat obat. Namanya toga, tanaman obat keluarga. Yeay, sip deh, anak-anak menambah lagi ilmunya, menambah lagi pengetahuannya. Sekarang Miss akan menjelaskan aktivitas hari ini. Selain sudah mendengarkan penjelasan tentang tanaman obat, anak-anak hari ini akan membuat bagian-bagian dari tanaman daun sirih. Nah, nggak cuma daunnya aja nih. Anak-anak akan membuat batangnya beserta daunnya, beserta akarnya. Mau tahu seperti apa caranya? Seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat bagian dari pohon daun sirih. Bahan-bahan yang diperlukan adalah lembar kerja yang sudah disiapkan, kertas coklat, kertas minyak, dan juga gambar daun. Ditambah dengan gunting dan juga lem kertas. Oke, kita mulai. Yang pertama, gambar daunnya. Anak-anak gunting dulu menggunakan gunting, pelan-pelan dan yang rapi ya. Tanamlah di sekitar kita. Ini tanamanku. Oke, daunnya sudah dipotong. Sekarang kita singkirkan dulu ya. Untuk kertas yang berwarna hijau ini, kertas minyak, kita akan buat menjadi bagian batangnya ya. Dan sedangkan untuk warna coklat, kita akan membuat bagian akarnya. Oke, kita mulai. Untuk kertas warna hijau, kita akan melakukannya dengan cara memilin. Memilin itu seperti memeras tapi putar ya. Menjadi ramping. Nah, dipilin. Dipilin sampai tidak terbuka ya. Kalau sudah, anak-anak bisa taruh dulu. Ini akan menjadi batangnya.
Selanjutnya kita akan membuat bagian akarnya ya. Ini kita akan potong menjadi 4 bagian ya. Kita akan bagi 2. Hidup untuk obat dan Lalu kita bagi 2 lagi. kesehatan, tanamlah di sekitar kita. Kalau sudah, kita pilih lagi ya. Ini tanamanku, tanaman apotek hidup. Diputer terus. Kunyit dan kencur, ada juga lidah Sudah? buaya. Yang ini juga. Kita lestarikan tanaman apotek hidup. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan pasang ini sebagai batangnya. Kita beri lem ya. Ayo kita lestarikan tanaman apotek Kita tempel, boleh terserah bentuknya seperti apa. dan kesehatan, tanamlah di Nah, sekitar kita. sekarang kita mau taruh akarnya ya. Kita tempel. Ini tanamanku, tanaman apotek hidup. Ada jahe Ditekuk jadi 2 ya, supaya terlihat banyak. juga lidah buaya. Ayo kita lestarikan tanaman apotek hidup untuk obat dan kesehatan. Tanamlah di sekitar kita. Boleh ditumpuk seperti ini. Ini tanamanku, tanaman apotek hidup. Kalau sudah, ditekan-tekan supaya lebih lengket. Ada juga lidah buaya. Ayo Nah, sekarang kita akan tempelkan daun sirihnya di bagian batang-batangnya. Bebas ya menaruhnya. kesehatan, tanamlah di sekitar kita. Ayo kita lestarikan tanaman apotek hidup. Oke, pohon daun sirihnya sudah jadi. Ada bagian daun, batang, akar. Selamat mencoba. Wah, ternyata gampang ya membuat bagian-bagian dari tanaman sirih. Sekarang kita pindah. Anak-anak akan belajar tentang konsep besar dan kecil menggunakan simbol. Ini caranya anak-anak harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sekarang kita akan belajar untuk berhitung dan membedakan manakah yang lebih besar dan yang lebih kecil, juga mana yang sama dengan. Sebelumnya, Miss akan mengenalkan dahulu lambangnya kepada anak-anak ya. Untuk lambang lebih besar, kita akan menggunakan lambang dari sebelah kiri, garis miring, dan garis miring. Ini lambangnya lebih besar. Bagaimana cara untuk membedakan bahwa ini lambang lebih besar atau lebih kecil? Kita memberi garis di sebelah kirinya. Seperti ini, tapi garisnya bayangan saja ya. Kalau kita beri garis bayangan, tanda ini seperti huruf B, artinya besar, lebih besar. Kalau misalnya himpunan di sebelah kiri lebih kecil, kita akan memberi tanda seperti ini.
Kita mulai dari kanan ya. Garis miring dan garis miring. Mengapa dibilang lebih kecil? Kalau kita memberikan garis bayangan di sebelah kirinya seperti tadi, maka tanda ini akan membentuk huruf K, artinya kecil. Nah, jadi kalau besar yang ini, kalau kecil yang ini ya, memberi garisnya di sebelah kiri. Kemudian, jika dua himpunan tersebut sama banyaknya, kita akan memberi tanda sama dengan dua garis mendatar. Oke, sekarang Miss akan memberikan contoh. Ada dua himpunan bergambar hati. Ada hati berwarna kuning dan hati berwarna merah. Berapa jumlah hati berwarna kuning? Kita akan hitung. 1, 2, 3, 4. Kalau anak-anak merasa nanti akan lupa, maka anak-anak bisa menulis angkanya di sini. 4. Hati yang berwarna merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4 lebih kecil atau lebih besar daripada 5? Ya, 4 lebih kecil daripada 5. Kecil berarti kita membuat huruf yang seperti huruf K ya. Berarti yang ini. Berarti tandanya yang ini. Nah, kita akan buat seperti huruf K, tapi tidak perlu membuat garis bantunya. Dari sini lebih kecil. Nah, lalu bagaimana dengan gambar awannya? Awannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Bisa ditulis nanti di sini 5. Kemudian awan yang putih 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga bisa tuliskan angka 5 di sini. Karena 5 dan 5 sama, jadi tandanya yang digunakan adalah tanda sama dengan. Kita menggunakan tanda sama dengan. Oke, Miss akan beri contoh satu lagi untuk gambar bola. Di sini ada berapa bolanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bola merah. Bisa ditulis di sini angkanya 5. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bola biru kuning. Bola merah lebih banyak daripada bola biru kuning. Angka 5 lebih besar daripada angka 4. Berarti kita membuatnya tandanya mirip dengan huruf B. Yang mana tandanya mirip dengan huruf B? Ya, kita akan menggunakan tanda yang ini. Lima lebih besar daripada 4. 5 lebih besar daripada 4. Nah, anak-anak, semoga anak-anak bisa mengerti arti dari lambang tersebut ya. Selamat mengerjakan.
Ya, oke. Itu dia tadi cara mengerjakan pola besar kecil menggunakan simbol. Kita akan lanjut. Kita mau belajar huruf baru nih. V ya. Huruf V itu sangat-sangat gampang. Hanya ada 2 garis. Garis miring, miring lagi. Miring ke bawah, miring ke atas ya. Kalian pasti bisa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis huruf V. Huruf V untuk kata vas. Vas ini biasanya dipakai untuk tempat bunga. V, A, S. Kita akan belajar menulis huruf V-nya ya, dengan cara menggunakan garis miring dan garis miring. Mulai dari atas, garis miring dan garis miring. Sekarang untuk yang ada titiknya di sini, kita akan buat garis miring, kemudian garis miring. Untuk huruf V jangan lupa ya, ini harus runcing. Sekali lagi, garis miring dan garis miring. Selamat mengerjakan. Oke, itu dia tadi aktivitas kita yang sudah Miss Jessie jelaskan. Jangan lupa sebelum mengerjakan nanti anak-anak harus berdoa dulu ya. Dan setelah melakukan aktivitas selalu cuci tangan menggunakan sabun. Oh iya anak-anak, ada pengumuman nih. Untuk minggu depan kita sudah persiapan untuk EBK. EBK itu adalah evaluasi dari kegiatan anak-anak belajar selama ini. Tenang saja, mengerjakannya tidak susah kok ya. Yang penting anak-anak hafalkan huruf-huruf, hafalkan angka, dan sering-sering latihan menulis. Oke? Sampai ketemu besok dengan pembahasan yang berbeda. Dan selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.